Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhani dengan NIM 4611422126. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah kalkulus untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Oke, di sini tugas saya itu berjudul turunan fungsi trigonometri, yang dimana turunan fungsi trigonometri ini dimanfaatkan dalam kehidupan itu apa nantinya. Terlebih jelasnya langsung saja ke pemaparan materinya. Oke. Yang pertama itu slide pertama, apa itu trigonometri? Dan mungkin juga ada pertanyaan tentang apa sih manfaatnya. Langsung aja ke pembahasan selanjutnya, di mana di sini trigonometri sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Kalau diartikan secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti tiga sudut dan metron artinya mengukur. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dapat kita lihat pada gambaran berikut ini. Ada miring, depan, dan samping. Biasanya yang sering rumusnya muncul itu adalah rumus umum ini. Ada sin, cos, dan tan. Depan miring, samping miring, dan depan samping. Kemudian langsung ke slide selanjutnya. Turunan trigonometri merupakan materi utama dari PPT ini. Yang turunan trigonometri yaitu proses matematis untuk menentukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan yaitu sin, cos, dan tan. Contoh penerapannya adalah digunakan untuk menentukan arah kiblat, mungkin saja digunakan untuk ketika membangun suatu masjid atau musola zaman dulu. Terus digunakan juga dalam mencari suatu ketinggian. Dan yang terakhir itu juga bisa digunakan dalam bernavigasi. Biasanya digunakan oleh para pelaut zaman dahulu, zaman sekarang juga mungkin masih ada yang menggunakan. Kemudian ada rumusan turunan fungsi trigonometri yang dasar, di mana di sini ada x sama dengan sin x, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Kemudian ada x sama dengan cos x, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x. Kemudian ada x sama dengan tan x, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan secant 2x. Kemudian ada turunan yang keempat, itu ada turunan x sama dengan kotangan x, artinya f aksen x sama dengan min cosecant 2x. Kemudian ada x sama dengan secant x, artinya f aksen x sama dengan secant x dikali tan x. Dan yang terakhir itu adalah x sama dengan cosecant x, artinya f aksen x sama dengan min cosecant x dikali kotangan x. Kemudian langsung lanjut ke slide selanjutnya lagi. Sini adalah sifat-sifat fungsi turunan trigonometri. Di sini dilihat ada x sama dengan c dikali u, di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan c dikali u aksen. Kemudian ada juga x sama dengan u ditambah v sama dengan f aksen x sama dengan u aksen plus v aksen. Secara normal langsung turun. Kemudian juga ada x sama dengan u dikurang v. Turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikurangi v aksen. Ini sama seperti plus, cuman beda lambang aja. Kemudian ada x sama dengan u dikali v. Turunannya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Oke, dan yang terakhir adalah u per v, di mana f aksen sama dengan f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v2, v pangkat 2. Ini untuk kalau pembagiannya beda sama perkalian, ada v2-nya di pembagian. Oke, untuk lebih jelasnya lagi langsung aja ke contoh soal yang saya terapkan atau contoh soal dalam kehidupan yang ada. Yang saya ambil contohnya di sini ada seorang anak yang dimana dia melihat tiang, terus mengukur tingginya tiang itu berapa sih. Nah ini, dengan ini contohnya. Di sini soalnya langsung saya bacakan. Ada seorang anak yang tingginya 153 cm melihat puncak tiang terukur sampai ke mata dengan kilometer menghasilkan sudut 45 derajat. Apabila jarak anak dengan tiang adalah 10 meter, maka tentukan tinggi. Ini harusnya tiang tersebut. Oke, untuk menjawab soal ini lebih mudahnya untuk digambarkan secara langsung.
Pertama ada seorang anak yang memiliki tinggi 153 menghadap tiang. Mereka berjarak itu adalah 10 meter dengan sudut kalau sejajar itu adalah 45 derajat. Kemudian yang dipertanyakan di sini adalah tinggi dari total tiangnya ini ada berapa? Oke, untuk menjawab ini kita permisalkan dulu yang ada di sini yang bukan merupakan sisa dari tiang yang tingginya tadi. Di sini kita misalkan ini dengan misal itu sama dengan X. Jadi untuk bisa mendapatkan ini kita langsung masukkan rumus ke Pythagoras saja, yaitu tan 45 derajat, masukkan sudutnya, kemudian sisi depan per sisi samping, kemudian ada masukkan angkanya tan 45 derajat, ada X per 10 sama dengan X, langsung diubah 10 tan 45 derajat per X sama dengan 10 tan 45 derajat itu merupakan 1. Jadi X itu sama dengan 10 meter. Oke, untuk lanjutannya lagi ada lembar jawab, di mana ini untuk lanjutan dari yang tadi. Kita telah mendapatkan tinggi anak itu dari soal itu adalah berapa? Tinggi anak itu adalah 153 cm. Jika diubah itu akan menjadi 1,53 meter. Kemudian kita juga mendapat tadi sudah tinggi sisa tiangnya itu berapa? Tinggi sisa tiang itu adalah berapa tadi? 10 meter. Kemudian untuk mencari total tiangnya kita tambahkan keduanya menjadi sehingga 1,53 meter ditambah 10 meter sama dengan 11,53 meter tinggi tiangnya. Oke, ini dia hasil dari pengukuran sederhana memanfaatkan rumus dari turunan fungsi trigonometri dalam mencari suatu tinggi dari tiang oleh pengukuran seorang anak. Oke, ini dia sampai sini pembahasan saya tentang pemanfaatan fungsi trigonometri dalam kehidupan yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata atau salah tulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.